warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, video kali ini kami akan membahas materi tentang dewasa media, yang mana terdiri dari dua anggota kelompok. Yang pertama yaitu saya sendiri, Rahma Kurnia Laila, dan teman saya Gadis Bima Warni. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, tugas perkembangan pada tahap dewasa media. Usianya 40-65 tahun. Ini mencakup berbagai aspek yang mencerminkan perubahan fisik, perubahan sosial, perubahan emosional, dan perubahan psikologis yang dialami individu pada usia ini. Ada beberapa tugas perkembangan penting pada tahap dewasa media. Yang pertama, mencari kepuasan dalam karir dan pekerjaan. Pada tahap ini, seseorang cenderung mengevaluasi pencapaian karir dan pekerjaan mereka, serta mengembangkan keterampilan yang dapat membantu mempertahankan atau meningkatkan posisi kerja di dunia kerja mereka. Yang kedua, menghadapi perubahan fisik. Dewasa media sering mengalami perubahan fisik seperti penurunan energi, kemampuan fisik yang menurun, atau munculnya tanda-tanda penuaan. Salah satu tugas perkembangannya adalah dengan menerima perubahan ini dan menyesuaikan gaya hidup yang lebih sehat. Yang ketiga, mempersiapkan masa pensiun. Pada tahap ini, individu mulai memikirkan ke depannya setelah pensiun, termasuk persiapan finansial dan rencana aktivitas selama pensiun. Yang keempat, mengembangkan hubungan yang bermakna. Hubungan dengan pasangan, hubungan dengan keluarga, dan hubungan dengan teman yang menjadi lebih dalam. Pada masa ini, orang seringkali memperkuat hubungan sosial mereka atau bahkan memperbaiki hubungan yang mengalami konflik yang belum terselesaikan. Yang kelima, menghadapi tanggung jawab terhadap orang tua dan anak. Seseorang mungkin harus mengurus orang tua yang mulai lanjut usia, sambil juga tetap berperan sebagai orang tua bagi anak-anak yang mulai beranjak dewasa. Yang ini disebut generasi sandwich. Yang keenam, mengembangkan makna hidup. Pada usia dewasa media, individu seringkali mulai mengevaluasi kembali tujuan hidup mereka, mencari makna yang lebih dalam, dan mengeksplorasi hal-hal yang memberi mereka kebahagiaan dan kedamaian. Yang ketujuh, menjaga kesehatan mental dan emosional, seperti dengan mengatasi stres, kecemasan, atau depresi yang mungkin muncul karena berbagai perubahan kehidupan yang merupakan bagian dari tugas perkembangan pada usia ini. Yang kedelapan, mengendalikan diri dengan penuaan dan kematian. Seseorang pada tahap ini mulai menyadari keterbatasan waktu dan kehidupan. Salah satu tugas perkembangan utama dari tahapan ini adalah menerima kenyataan bahwa mereka mendekati usia lanjut dan mulai mempersiapkan mental untuk penuaan dan kematian. Ciri-ciri dewasa media. Dewasa media memiliki beberapa ciri khas yang mencerminkan perubahan fisik, psikologis, sosial, dan emosional. Perubahan fisik dapat kita lihat dari munculnya kerutan, rambut mulai memutih, elastisitas kulit berkurang, dan penurunan massa otot. Perubahan psikis. Perubahan psikis dapat kita lihat dari evaluasi diri. Banyak orang di usia ini mulai mengevaluasi kembali hidup mereka, termasuk karir, hubungan, dan pencapaian pribadi. Krisis paruh baya. Sebagian orang mengalami krisis paruh baya, di mana mereka merasakan cemas atau tidak puas dengan kehidupan mereka dan mencari perubahan gratis. 3. Perubahan sosial. Yang pertama yaitu perubahan peran. Individu mulai mengalami peralihan peran sosial, seperti menjadi kakek nenek atau merawat orang tua yang menua. Hubungan yang lebih dalam. Hubungan dengan pasangan, teman, keluarga lebih menjadi stabil dan bermakna. Mereka menghargai kualitas hubungan dibanding kuantitas. 4. Perubahan emosional. Keseimbangan emosional. Banyak individu di tahap ini memiliki keseimbangan emosional yang lebih baik dibandingkan saat mereka masih muda, lebih mampu mengelola stres dan emosi. Penyesuaian terhadap kehilangan. Pada masa ini, seseorang mungkin menghadapi kehilangan orang tua atau teman sebaya, dan tugas emosional adalah berdamai dengan hal tersebut. 5. Perubahan dalam karir dan pekerjaan. Puncak karir. Banyak orang mencapai puncak karir mereka di usia dewasa media, memiliki pengalaman dan keterampilan yang matang. 6. Pencapaian makna hidup. Pada tahap ini, banyak orang mulai mencapai masa hidup yang lebih dalam. Mereka mulai lebih terlibat dalam aktivitas spiritual, sosial,
yang memuaskan pada kehidupan mereka. Ciri-ciri tidak dialami secara sama oleh setiap orang karena setiap individu memiliki pengalaman dan latar belakang yang berbeda. Selanjutnya, kita akan fokus pada contoh kasus perubahan fisik pada dewasa media. Contohnya, Pak Johan adalah seorang mantan atlet basket yang berusia 55 tahun. Pak Johan dulunya adalah atlet basket yang aktif dan memiliki tubuh yang atletis. Ia selalu menjaga kebugaran tubuhnya dan kesehatan fisiknya. Namun, setelah dia pensiun dari dunia olahraga, Pak Johan mulai merasakan perubahan fisik yang membuatnya khawatir. Perubahan fisik yang seiring dengan usia waktunya bertambah, Pak Johan mulai merasakan penurunan kekuatan otot, daya tahan, dan fleksibilitas. Ia merasa lebih mudah lelah saat melakukan aktivitas fisik, seperti dengan bermain basket atau naik turun tangga. Ia juga merasakan nyeri sendi dan nyeri otot, terutama di bagian lutut dan punggung. Dampaknya, penurunan kemampuan fisik membuat Pak Johan kesulitan untuk melakukan kegiatan olahraga yang dulu pernah ia nikmati. Ia merasa frustasi karena tidak dapat bermain basket dengan intensif seperti dulunya. Pak Johan merasa kurang percaya diri dengan penampilan fisiknya. Ia melihat perubahan bentuk tubuh, seperti perut yang buncit dan otot yang mulai kendur. Dari segi kesehatan, nyeri sendi dan nyeri otot membuat Pak Johan kurang nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ia juga khawatir tentang risiko penyakit yang mungkin muncul akibat penurunan kesehatan fisiknya. Pak Johan mulai melakukan olahraga ringan yang sesuai dengan kondisi fisiknya, seperti berjalan kaki, berenang, atau yoga. Ia juga berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan program olahraga yang tepat. Pak Johan mengubah pola makan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, rendah kalori, dan juga ia mengurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dan gula tinggi. Pak Johan mulai mengelola emosi, mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, yoga, atau kegiatan hobi yang ia sukai. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, dari kasus Pak Johan menunjukkan bahwa perubahan fisik pada dewasa media dapat berdampak besar bagi kehidupan seseorang. Meskipun tidak dapat dihindari, perubahan ini dapat diatasi dengan upaya yang tepat, dengan menjaga kesehatan fisik, melakukan olahraga teratur, mengelola stres dengan baik. Ini juga dapat tetap aktif dalam menikmati hidup di masa dewasa media.